Organisasi merupakan sebuah unit sosial yang dikelola secara sadar oleh dua orang atau lebih yang berfungsi pada suatu dasar untuk mencapai serangkaian tujuan bersama. Maka dalam organisasi perlu memahami setiap perilaku yang ada dalam organisasi untuk mampu menjelaskan persoalan yang dalam organisasi dan cara pengambilan keputusannya. Untuk itu, hari ini saya Esra Tambah akan menjelaskan sedikit perilaku organisasi ini. Yang pertama yaitu pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah sebuah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan semacam guna ini untuk mencapai efektivitas perusahaan. Disiplin ilmu yang dipakai dalam perilaku organisasi yaitu ada psikologi, sosial-psikologi, sosiologi, dan antropologi. Faktor penentu perilaku organisasi ini ada 3. Yang pertama yaitu faktor kelompok. Faktor kelompok meliputi komunikasi, kekuasaan, dan politik, konflik yang terjadi dalam kelompok, negosiasi, serta kepemimpinan. Yang kedua yaitu faktor individu. Faktor individu mencoba menelaah determinan-determinan yang terjadi pada seorang individu dalam kelompok seperti kepribadian, nilai, sikap, emosi, mood, serta motivasi. Yang ketiga yaitu faktor organisasi, meliputi kultur organisasi dan kebijakan manajemen dalam pengelolaan sumber daya manusia serta perubahan yang terjadi dalam organisasi. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam organisasi maupun kelompok, karena pengambilan keputusan ini bertujuan bagaimana cara menyelesaikan masalah dan persoalan yang terjadi dalam suatu organisasi. Dasar pengambilan keputusan ada 5. Yang pertama, intuisi. Intuisi yaitu pengambilan keputusan berdasarkan perasaan seseorang yang subjektif sehingga sangat mudah terpengaruh. Yang kedua yaitu pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman sangat berguna untuk pengetahuan praktis karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan suatu keadaan dan dapat memperhitungkan untung ruginya pengambilan keputusan tersebut. Yang ketiga yaitu fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat menghasilkan keputusan yang baik, sehat, dan solid. Yang keempat yaitu wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Yang kelima yaitu kejelasan masalah. Pengambilan keputusan berdasarkan penjelasan masalah yaitu mengidentifikasi setiap alternatif dan memahami setiap risikonya. Teknik pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama itu brainstorming, yaitu salah satu teknik dari kelompok. Pada dasarnya menggali dan mendapatkan gagasan-gagasan dari anggota kelompok. Yang kedua yaitu nominal group teknik. Pada dasarnya gagasan-gagasan yang digali tanpa interaksi untuk menghindari hambatan dan permufakatan. Selanjutnya pada masa evaluasi dimungkinkan untuk adanya diskusi dan interaksi. Namun pada situasi yang terstruktur, gagasan-gagasan tersebut akan mendapatkan perhatian yang proporsional. Yang ketiga yaitu Delphi teknik. Pada teknik ini menggunakan serangkaian kuesioner yang dikirimkan kepada responden. Selanjutnya, jawaban daripada responden ini akan dikelola oleh pihak pengambil keputusan dan merumuskannya dan mendapatkan rangkuman-rangkuman untuk bahan pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yaitu pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menganalisis penyebab masalah tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif. Yang keempat, memilih alternatif. Dan kelima, menerapkan alternatif dan keputusan tersebut. Setelah melaksanakan dan menerapkan keputusan, maka perlu pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keputusan. Proses supervisi dan evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa fase pelaksanaan keputusan tetap terjaga dan penuh vitalis, sekaligus sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya perubahan situasi atau hal-hal yang terjadi
dan di luar perkiraan. Demikian penjelasan saya terhadap perilaku organisasi pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.